Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Summit TV, jumpa lagi bersama dengan saya Susan Andika untuk di program acara Bincang Bisnis. Dan pemirsa, hari ini kita kedatangan apa ya? Bukan kedatangan yang memang kita mengundang. Ya, tamu yang sangat spesial. Mungkin di antara pemirsa Summit TV sudah banyak yang familiar dengan wajah beliau atau juga mungkin juga sering mendengar namun penasaran seperti apa. Nah, ini ya, ini loh sosoknya gitu ya. Baik pemirsa Summit TV, untuk di kesempatan hari ini di Bincang Bisnis sudah ada Mbak siapa ini? Jeng jeng jeng. Mbak Vina. Ini sudah pasti ini banyak-banyak yang sudah tahu gitu ya, sudah tahu. Namun ada juga yang mungkin seperti ini Mbak Vina, sudah dengar namanya tapi belum kenal orangnya gitu ya. Nah, pemirsa Summit TV yang penasaran inilah beliau Mbak Vina. Beliau sebagai owner dari CV Mega Karya Group, Mbak Susan. Nah, CV Mega Karya Group. Pokoknya itu kalau sudah sama beliau nanti pasti kita akan bicaranya tuh panjang, lebar, dan pokoknya semuanya saja. Ini pasti ada gitu ya. Ada aja lah ya. Pemirsa Summit TV, kita akan mengulik perjalanan beliau dari awal sampai saat ini yang sudah bisa berdiri dengan sekian banyaknya teman-teman yang mensupportnya gitu ya Mbak Vina ya. Betul sekali. Apa kabar Mbak Vina hari ini? Alhamdulillah luar biasa Mbak. Kita harus selalu luar biasa di betul. pagi, siang, malam, sore, dini hari, pokoknya harus selalu luar biasa. Harus strong ya. Strong gitu. Mbak. Kita nggak boleh kelihatan ngelokro ya, karena rezeki kita itu akan menyesuaikan bagaimana kita memberikan vibes untuk dunia. Betul. Gitu lah. Nah, Mbak Vina ini kalau kita ngobrol-ngobrol di grupnya ini ya namanya Vina Meka, Almeka Decoration, kemudian ada Vina Make Up, ada Meka Karya Tenda, ada Meka semuanya ada pokoknya semua yang berbau Meka. Meka MC mungkin. Iya, juga ada event organizer ada juga. Event organizer, ada wedding organizer juga. Nah, ini kalau saya jadi bingung ya. Ini kita mulai bicara dari mana, kita saking banyaknya gitu ya kita mengurus. Nah, Mbak Vina sebenarnya untuk di dunia ya bisa dikatakan itu kan dunianya dunia entertain ya Mbak. Iya, Vina dunia ya. entertainment. Itu sebenarnya memang udah cita-cita dari dulu nggak sih? Sebenarnya tuh nggak ada pola pikir seperti itu sih Mbak. Nggak ada pola pikir. Iya, nggak ada pola pikir masuk ke dunia entertainment kayak gitu. Cuman memang apa ya, kita itu bisa di titik ini tuh karena kepepet kali ya Mbak. Bisa dibilang seperti itu juga. Tapi kepepet yang berkah dan menghasilkan tuh kan luar biasa. Betul-betul sekali. Ini the powernya kepepet itu buat Mbak Vina seperti ini. Aduh, jadi pengennya nular semua kepepet kalau seperti Mbak Vina mau deh ya gitu ya. Bener Mbak. Ini awalnya itu kayak gimana sih Mbak? Kok bisa langsung ke terjun di dunia ini seperti apa sih? Awalnya tuh nggak ya dibilang langsung, bisa langsung sih ya Mbak ya. Cuma ada prosesnya kan tetap. Nah, prosesnya itu dimulai tahun 2012. 2012. Sekarang itu 2000. No. Salah saya Mbak. 2011. 2011. Ya, 2011 sekarang 2026. Iya, Berarti sudah berapa tahun nih? Hitung Mbak, aku matematika nggak begitu pinter soalnya. 2026 kurangin 2011 itu berapa puluh tahun coba? Pokoknya banyak puluh tahun lah ya. Karena kalau dengan Mbak Vina itu yang dihafal itu warna, kemudian untuk fashionnya, menghitung itu sudah, kalau uang pasti bisa ya Mbak ya. Iya, makanya saya perlu tim finance Mbak. Saya nggak bisa menghitung secara algoritmanya. Mulainya di 2011. 2011 itu ketika saya masih kuliah Mbak. Masih kuliah. Banyak yang tanya kan, kamu ini jurusan tata rias ya, tata kecantikan kayak kuliahnya di mana ini? Aku di Udinus Mbak. Loh, kenapa bisa nyantolnya begini ya? Kata itu kepepet tadi. Jadi kuliahnya di Udinus. Udinus jurusan sistem informasi. Jadi kita kan bergerak di dunia sistem ya Mbak, yang ada manajemen bisnisnya juga. Jadi nggak ada sangkut pautnya untuk tata kecantikan tuh nggak ada sama sekali. Terus habis itu kebetulan takdir mengatakan bahwa saya harus berjalan di dunia pergincuan Mbak. Karena waktu aku kuliah ditinggal meninggal sama mama saya. Jadi saya gimana caranya harus settle
berjuang hidup di Semarang ya Mbak. Provinsi ya itu ya. Jadi kan apa-apa itu kita harus berjuang. Jadi awal mulanya saya itu masih jualan dulu Mbak. Nggak jadi makeup artist gitu belum. Itu jualan kosmetik gitu? No. Apa itu? Jualan jilbab. Jualan jilbab. Jualan jilbab dan itu untungnya lumayan banget. Jadi zaman dahulu kala kan kita media sosial Zaman belum dahulu kala, pemirsa. Iya, 2011 loh Mbak. Itu dahulu banget. Kalau sekarang jadul ya. Kayak gen milenial ketemu gen alpha beta lah ya istilahnya. Jadi saya jualan jilbab itu keuntungan satu jual jilbab itu 100.000 Mbak dulu. 100.000. Banyak kan? Berarti banyak. Karena saya itu jualnya di WordPress zaman dulu. WordPress, Blogspot kayak gitu lah Mbak. Kan belum ada kayak Iya, zaman sekarang now. ya, Iya, gitu belum ya. ada, dibantu sama pacar saya waktu itu. Pacarnya tapi jadi suami sekarang. Untung ya, untung gitu, untungnya. Jagain jodoh beneran itu. Betul. Itu terus usut punya usut gak tuh. Berjalannya waktu kita dapat modal lumayan, aku bisa biayain kuliahku dengan jualan jilbab, jualan baju juga kayak gitu. Ada penjahit sendiri Mbak waktu itu. Terus habis itu dapat modal. Ada kakak tingkat itu di kos-kosan waktu itu Mbak. Dia make up, wisuda waktu itu. Terus adalah yang make upin itu kita, ya maaf ya saya kan cerewet sekali ya. Jadi pas di make upin tuh saya nimbrung. Oh Mbak enak ya make upan kayak gitu-gitu. Uangnya banyak bla 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 kayak gitu dan ekspektasi yang kamu kan kaya jadi tukang make up gitu. Terus habis itu diginiin sama yang namanya Olga Agradia juga. Dia juga sudah jadi MUA terkenal banget di Semarang Mbak. Terus habis itu dia langsung nawarin aku, Mbak, kamu mau belajar make up? Sini aku ajarin kayak gitu. Kan kayak wow sekali kan ya Mbak. Alhamdulillah. Terus habis itu aku belajar make up, dibelajari sama Mbak Olga itu. Terus akhirnya bisa deh aku make upin orang-orang yang mau wisuda, tapi banyak calo Mbak. Oh gitu ya. Calo make up maksudnya tuh yang menghubungkan gitu ya. Iya, waktu itu. Terus tapi aku awal mulanya juga nggak yang langsung benefit ya. Tetap siapa yang mau aku make up kayak gitu dulu. Karena kan baru meniti karir ya. gitu Jadi buat bikin portofolio sih Mbak kayak gitu. Terus habis itu aku make up terus ikut Mbak Olga juga. Jadi asistennya Mbak Olga, terus diajarin make up untuk megang kayak orang tua kayak gitu-gitu, terus ngehijabin kayak gitu. Terus habis itu ya udah langsung berjalannya waktu aku dilepas sama Mbak Olga karena aku sangat banget Mbak mengugemi ya istilahnya ya, ketika memang guruku itu belum ikhlas untuk melepasku, aku tidak akan mau lepas dari dia. Terus tapi guruku, Mbak kamu ada potensi, udah kamu terima sendiri ya. Nah dari izinnya beliau itu akhirnya aku open sendiri dan dikasih job pertama juga dari beliau untuk wedding. Jadi weddingku itu dulu 2014 Mbak aku pegang wedding, pun dimulai dari kota Semarang dulu. Dari Semarang? Iya, saya tuh dari Semarang Mbak, karena kan kuliahnya juga di Semarang. Jadi dari Semarang 2014 sudah megang wedding. Akhirnya alhamdulillah rezeki dipercaya sama banyak manusia di dunia Semarang ya Mbak. Terus habis itu banyak job wedding kayak gitu. Terus akhirnya saya bisa ke Demak, ke Jepara, ke Jogja. Itu juga berawal dari situ. Akhirnya waktu itu masih didampingi sama pacar Mbak, belum nikah saya. Terus habis itu ketemulah sama satu orang yang bilang bahwa kamu weddingnya harus dikembangin nih kayak gitu, harus dikembangin kayak gimana, kan MUA aja sudah cukup duitnya wow sekali. Waktu itu pertama make up wajah doang Mbak. Aku tuh belum punya attire, belum. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hadir dengan inovasi baru, Jateng Ngopeni Nglakoni Super Apps atau Portal Layanan Publik Jawa Tengah. Nikmati beragam fitur praktis seperti aduan masyarakat, call center 24 jam di 150945, Bursa Kerja Jateng, Trans Jateng, pajak kendaraan, layanan kesehatan 7 rumah sakit Provinsi Jawa Tengah, layanan Dukcapil, berita Jateng, event Jateng, Zilenial Jateng, dan fitur lainnya. Semua dalam satu aplikasi Jateng Ngopeni Nglakoni. Untuk mendukung kemudahan akses aplikasi Jateng Ngopeni Nglakoni, Pemprov Jateng meluncurkan program internet gratis di berbagai wilayah, yaitu di sektor desa, sektor pendidikan, dan sektor area publik. Kehadiran akses internet ini memperkuat pemanfaatan aplikasi sehingga layanan publik digital dapat diakses lebih merata dan cepat.
punya apapun lah intinya. Pokoknya Aku juga cuman modal ini, modal kosmetik wajah ini tok ya. itu saya dibayar 5 juta waktu 2014. Pasti rasanya Mbak, gitu awal ya, waktu sekali itu Mbak, ya. duit 5 juta sementara dulu saya bekerja jilbab, dagang kayak gitu itu kan badinya cuma 100.000 tadi ya, harus terus-terusan kayak gitu lah. Aku sekali jalan dapat duit 5 juta waktu itu kan luar biasa Iya. sekali. Anak kuliahan loh Mbak, waktu itu masih belum lulus Pasti saya. kan rasanya wah semakin excited banget Iya, gitu kan. mungkin gitu. merasakan Pundi-pundi ini menggiurkan sekali. kan. Harus terus diasah akhirnya. Bener, terus akhirnya saya kursus-kursus kayak gitu Mbak di Bandung, di Jakarta. Tapi memang kursus saya itu bukan yang di Dukun Manten. Kursusnya itu kayak di Sanggar Liza, kayak makeup artist kayak Iya, gitu, betul. Venus Sorumba kayak gitu-gitu. Nah dari situ aku punya kenalan orang FTV. Jadi kalau misalkan ada di Semarang ada syuting kayak Ada gitu, syuting. saya ikut di tim artistik untuk wardrobe, stylist, make up kayak gitu-gitu. Jadi saya ikut di dunia FTV itu sekitar setahun setengah Mbak. Setahun setengah, Ketika ada syuting di Semarang, nah aku timnya ikut tergabung dalam situ. oke. Nah relasinya kan makin banyak Iya, ya. makin banyak, Terus aku betul. lulus kuliah, Itu berarti masih kuliah belum selesai ya Mbak ya? skripsi Mbak Masih itu. skripsi, oke. Skripsi. Seru sih Mbak di dunia yang entertainment, yang real entertainment, ketemu sutradara dan lain sebagainya, syuting dan lain sebagainya. Bukan harus 5 menit udah bisa jadi looknya oke kayak gitu tuh. Jadi kayak seru. sulapan gitu ya. Iya, seru banget. Cuma ya itu karena di dunia entertainment itu kan ya nano-nano ya Mbak, dan katanya orang-orang kan waktu itu saya masih apa ya istilahnya dihandle sama Mbak, karena orang tua udah nggak ada kan. Handle sama Mbak, ya aku kudu ikin do kerja kayak gitu loh, kerja kantoran lah kayak karena kerjaanku itu dipandang yang makeup artist itu ya Mbak, dipandang Kalau- kayak ono nih aura kan ya Karena gitu. kalau orang sepuh itu dulu kan mindsetnya itu orang kerja itu yang setiap hari berangkat Yes. ke kantor kayak gitu gitu ya. Iya. Namun kalau sekarang itu sudah nggak seperti itu. Iya gitu. Mbak. Lah, Untuk itu. mengabulkan mendiang almarhumah mbahku itu ya, akhirnya saya kerja di Telkom Mbak, subkonnya Telkom gitu. Jadi itu di Semarang juga. di Semarang juga, cuma nggak sesuai passion. Iya. Ya kan sesuai sama jurusan, tapi nggak sesuai sama passionku. Itu kenapa dulu kuliahnya ambil itu ya? Karena sebenarnya aku pengen jadi bidan Mbak. Oh, gitu. Iya, tapi karena ternyata tahu darah juga pusing Mbak. Dan nggak keterima juga dulu. Ya sudah, akhirnya nggak jadi bidan. Terus kata mamaku, ya kamu boleh kuliah cuma di Semarang aja, lain-lainnya nggak boleh gitu. Oke. Ngerti anak yang bedik nama Mbak ya. Terus akhirnya ya itu kenapa di Udinus ya? Aku juga nggak tahu Mbak kenapa di Udinus ya. Wah. Kayak keren aja. Gitu ya. Kampusnya kan di kota ya. Oke. Kayak wow keren aja Udinus aja deh gitu. Jadi kayaknya sebenarnya kuliah itu nggak ada pandangan ke Enggak, situ Mbak. gitu Bener-bener ya. sama sekali nggak ada pandangan. Nah makanya ketika aku ada apa ya istilahnya kesempatan untuk motivasi adik-adikku, itu kamu kalau kuliah tuh harusnya sesuai passion aja lah, Oke. jangan yang ini. Tapi kalau memang dianya nggak tahu passionnya, ya cobalah kembangin dulu. Kamu jatuhlah di mana dulu, nanti baru tahu kamu sebenarnya tuh baiknya kamu tuh di mana kayak Oke, gitu. tapi mungkin itu sudah menjadi takdir ya Mbak Vina. Kalau nggak gitu kan nggak ketemu sama yang namanya gurunya tadi, Mbak Olga Iya. gitu ya. Dengan begitu akhirnya ya takdir yang mempertemukan untuk Mbak Vina menemukan passionnya untuk di dunia pergicuan dan lain sebagainya gitu ya. Nah mulai Iya. debutnya itu kan tentunya dalam perjalanan orang kan kalau melihat Mbak Vina sekarang nih enak ya gitu. Sekali datang itu sudah berjute-jute gitu Iya, ya. Terus pasti pundi-pundinya itu semakin meningkat. Nah pasti untuk di dalam perjalanan itu kan nggak semulus orang yang mikirkan gitu ya Mbak sekali, Vina. Mbak. Kerikilnya tuh banyak banget. Ini mungkin boleh cerita ya Mbak Vina, kalau orang memandang sekarang Mbak Vina kan bisa dikatakan adalah yang seorang muai yang sudah sukses gitu ya. Sudah Amin. sukses dalam arti itu sudah bisa juga memberikan lapangan pekerjaan untuk orang lain Iya. tentunya. Nah ini Mbak Vina sendiri sebenarnya dalam perjalanan itu sebagai seorang muai ini pernah nggak sih ada mungkin hal-hal yang memang kejadian-kejadian yang mungkin sampai saat ini tuh nggak dilupakan, dalam arti itu kejadian yang memang nggak enak gitu? Ada sih Mbak. Banyak Mbak sebenarnya kalau Banyak nggak ya? enaknya. Iya, kalau diceritain yang paling nggak enaknya Paling itu nggak enak. perkara dunia sih Mbak. Jadi dunia perbisnisan MUA dulu waktu zamanku awal terjun di dunia MUA ini kan belum banyak saingannya ya Mbak. Istilahnya belum banyak sih Belum Mbak. banyak, Tapi ya. as a sanggar ya. Iya, iya, Beda betul, dengan betul. MUA dulu kan Iya.
underestimate banget dengan MUA ya. MUA tuh apa sih, kayak merusak semua pasaran sanggar rias. Padahal kan sebenarnya nggak seperti itu ya. Jadi untuk yang paling banget apes, bukan apa sih Mbak, kayak ya Allah banget ya, itu begitu banyaknya muncul adik-adik MUA yang baru. Sekarang tuh sampai sampai nggak daftar itu mungkin sudah sampai ini Iya Mbak, banyak banget. Jadi ada beberapa MUA yang mungkin memang mata pencahariannya bukan sebagai MUA saja, atau mungkin dia sudah ada pasangan yang sudah mencukupi kebutuhannya dia lah katakanlah. Jadi mereka jual harga yang ajur-ajuran seperti itu karena mungkin untuk FOMO, bisa jadi mungkin untuk ya yang penting aku nggak gabut di rumah kayak gitu. Padahal kan kasihan nih Mbak, teman-teman MUA yang memang bener-bener menggantungkan rezeki mereka tuh dari pekerjaan MUA ini, jadi tukang rias kayak gitu loh. Jadi mereka-mereka yang menghancurkan yang penting payu dan yang penting aku rak gabut, nah itu yang tidak menoleh bahwa banyak juga loh yang orang-orang bekerja ini memang fokusnya itu untuk kehidupan mereka pribadi atau bahkan karyawannya mereka kayak gitu. Nah di situ Mbak poinnya, betapa susahnya menjadi seorang makeup artist di zaman sekarang. Karena ketika kita mau menaikkan harga, sementara sekarang semuanya naik ya Mbak. Iya betul. Tapi kebutuhan dari klien pun karena di media sosialnya itu pada dapat ini harganya sekian, kan mereka langsung lebih miring gitu. Yang ditawarkan mungkin fee-nya banyak, free-nya ini itu gitu ya. Tapi mereka tidak sadar bahwa mereka tuh nggak bisa bekerja sendiri Mbak. Nah orang-orang di belakangnya mereka itu kan juga butuh pendapatan Mbak. Kalau saya berpikir, karena kan saya punya mindset ya Mbak, dan punya istilahnya target dalam hal ketika saya mempunyai hasil yang lebih, berarti karyawan saya pun juga sama. Kalau saya katakanlah 1 kali 2 kali job, bisalah menikmati itu untuk 2 bulan 3 bulan. Tetapi 1 kali 2 kali job, karyawan saya cuma bisa untuk sekali 2 kali itu doang, kan kasihan gitu loh Mbak. Kalau misalkan katakan kasarannya aja ya Mbak, saya dapat keuntungan 1 job 1 juta nih. Nah tapi bayaran karyawan saya 1 job cuma 150 atau 200.000 misal, itu kasarannya ya. Apakah uang 200.000 itu bisa dipakai untuk hidup 1 bulan? Betul. Kan logikanya nggak masuk Mbak. Jadi kenapa kok orang kan bilang Vina Makeup itu mahal dan lain sebagainya? Karena memang saya pengennya memanusiakan manusia yang bekerja di saya, kayak gitu. Dan sebenarnya saya itu kan seneng seni ya Mbak. Saya sama suami saya tuh seneng banget sama seni. Jadi ketika harga nominal global yang saya berikan ke klien itu kayaknya tuh mahal gitu loh. Tapi yang didapat tuh banyak, dan nanti setelah kita eksekusi, kalau misalkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita suka, kayak kurang deh. Kalau kita saklek dengan harga yang kita kasih, dapatnya itu aja tuh kayaknya memang kurang. Jadi kita tuh nambahin sendiri Mbak, tanpa kita memberikan charge lagi ke klien. Nah itu yang sedikit dipahami oleh klien-klien kita. Cuma karena kulturnya klien ya Mbak, mesti kan melihat nominal awal ya. Larang kan kayak gitu. Pasti itu lihatnya rupiahnya dulu. Dulu ya, bener sih Mbak, rupiah dengan kredit itu pasti rasanya lo enak kredit ya kan. Kayak nggak kerasa. Tapi kan kalau secara kita lagi santai, kita pakainya logika, di jumlah beli motor harusnya 30 juta jadi 40 juta. Betul. Itu gimana nih, kan logikanya kalau main harusnya sukanya yang cash dong. Tapi karena mungkin pendapatan di daerah kan juga nggak segitu banyaknya ya Mbak. Jadi kita memang lebih suka yang nominal rendah dulu tapi nambah-nambah di akhir kayak gitu. Nah saya nggak mau jual seperti itu Mbak. Pokoknya saya nggak mau yang istilahnya kayak orang-orang Flora bilang tuh kalimat katanya tuh ngentel kayak gitu loh Mbak. Nah saya nggak mau, saya pengennya semua pengantinku, semua klien-klienku tuh happy di hari bahagianya, dan momen yang ditinggalkan itu ya memang momen yang menyenangkan kayak gitu loh, nggak senggelo, nggak kayak gitu-gitu. Jadi poin terburuknya ketika saya bekerja di dunia seperti ini, entertainment yang memang IOWO ini semuanya tuh di rekan-rekan bisnis yang ada sebenarnya Mbak. Sebenarnya itu kalau bisa dikatakan ini ya Mbak Vina, dari nominal itu kan pasti juga akan terlihat apa saja yang bisa didapatkan dari customer itu kan bisa gitu, dari klien. Jadi kalau misalkan nominalnya sekian, nah kalau mungkin hanya 1 orang yang dirias itu kan pasti ketemunya nominalnya sedikit ya. Dan begitu juga mungkin itu juga akan dari Mbak Vina Makeup itu akan berikan cas sendiri. Kalau misalkan make up mungkin untuk pengantin 1, nanti
belakangnya Mbak nambah lagi, Iya. nambah lagi. Namun kalau sudah nominal dari awal itu pasti sudah dijelasin ya Mbak dari Benar. Mbak Vina sendiri. Nanti dapatnya A, B, C, Z sampai sekian gitu Iya, yang betul, didapat. Nah, Mbak. ini kalau Mbak Vina kalau salah satu tantangan sebagai MUE Mbak ini sekarang ini adalah yang mungkin persaingan harga ya Mbak Betul, Vina ya. Ini betul. sebenarnya kalau melihat seperti itu memang ya agak-agak sedih juga ya Sedih, Mbak ya. sedih banget, Mbak. Karena memang kalau kita bicara tentang merias itu adalah salah satu seni. Betul. Seni itu terkadang itu tidak bisa dihitung atau tidak bisa dihargai hanya dengan disamaratakan ya. Iya. Karena seni itu berbeda dari tangan satu sama tangan lainnya akan menghasilkan seni yang berbeda walaupun itu mungkin dari produk yang sama. Itu akan menghasilkan yang berbeda. Nah, Mbak Vina dari perjalanan yang mungkin saat ini yang memang tantangan terbesar bagi seorang makeup artist itu adalah harga ya. Iya, Karena banyak juga di luar sana yang memang berani banting-banting harga. Nah, ini mungkin salah satu tantangan untuk Mbak Vina sendiri dengan di luar adanya membanting harga yang mungkin lebih serendah-rendahnya. Untuk Mbak Vina sendiri tetap dengan pendiriannya dengan ininya atau ikut-ikutan akhirnya menurunkan harga ini kalau Oke. untuk di bisnis untuk di dunia make up ini Mbak Vina. Pertanyaannya sangat bagus sekali tuh Mbak Susan. Jadi selama saya merintis karir ya Mbak di dunia permakeupan ini, saya baru naik harga malah Mbak. Itu di tahun 2026 di bulan Maret ini. Dulu-dulunya nggak pernah naik Mbak. Aku settle terus. Berarti di harga. mulai dari ini ya sampai 2025. Iya, nggak pernah naik dari awal saya ngasih harga jebret paketan sekian, itu nggak pernah naik sama sekali. Baru malah dengan dunia yang seperti ini, malah saya naikin, Mbak. Karena gini loh, Mbak, kita harus realistis. Kita namanya bisnis kan butuhnya keuntungan dan yang namanya keuntungan kita bisa mengembangkan usaha kita. Kalau kita cari duitnya memang dari klien, katakanlah, lah masa ya mau ke perbankan terus kan ya nggak mungkin lah Mbak. Betul. Kan Yes. ya kita tetap harus gimana caranya bisnis kita berkembang juga dari modal usaha kita. Modal usaha kita kan didapatkan dari klien kayak gitu. Jadi terus terang kalau teman-teman itu dengan cara menurunkan harga biar cepat laku, istilahnya mereka bekerja harus sebulan 30 kali baru dapat keuntungan 10 juta. Sementara saya bekerja 5 kali udah dapat keuntungan untuk yang Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dekat dengan masyarakat, pemerintah Kabupaten Blora melalui BPPKAD menghadirkan Pusat Layanan Informasi Pajak Daerah. Layanan ini menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat agar setiap informasi terkait pajak daerah dapat diakses dengan mudah, cepat, dan terpercaya. Selamat pagi Bapak, ada yang bisa saya bantu? Mau bertanya ini apakah pusat layanan informasi pajak daerah? Betul Bapak, silakan duduk Oh, Bapak. Gini Mbak, saya mau menanyakan tentang SPPT saya tahun 2025. Pak ada tunjangannya gini, padahal aku belum bayar. Oh iya, coba kami cek deh Oh, Bapak. Oh gitu, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak atas informasinya. Hari ini bersama Bupati Blora, kita resmikan Pusat Layanan Informasi Pajak Daerah. Sebuah langkah maju untuk memberikan pelayanan publik yang prima, meningkatkan kepatuhan, serta mendukung pembangunan Blora yang lebih sejahtera. Masyarakat dapat mengakses layanan informasi pajak dengan mudah, baik secara langsung maupun secara online lewat website, aplikasi, atau WhatsApp. Dan juga dapat berkunjung pada stand pelayanan pajak keliling atau Ora Pangling yang hadir setiap acara Car Free Day. Bayar pajak daerah dengan mudah, aman, dan pasti pajak Anda untuk kemajuan Blora kita bersama. sebulan itu tadi. Jadi kita carinya kualitas Mbak, bukan kuantitas. Bukan kuantitas, Iya, ya, karena kalau kita sudah ngejarnya kuantitas, ya sudah kualitas itu tidak akan bisa disandingkan. Betul. Seperti itu. Jadi kalau sekarang memang dulu Mbak, dulu banget perubahannya adalah di sini. Karyawan saya kan semakin banyak. Jadi gimana caranya karyawan saya tuh
semuanya ikut bekerja. Tetap saya akan mencari kuantitas dan kualitas yang harus seimbang, tapi dengan cara SDM saya juga saya yang ajarin untuk berkembang juga gitu loh Mbak. Dulu saya nggak mau yang namanya makeup wedding itu sehari cuma satu aja, karena dengan biaya anggaran yang dulu, operasional yang dulu Mbak, kan udah beda ya Mbak, kayak bensin, alat makeup dan lain sebagainya. Dulu mungkin saya paketan harga 10 juta nih, bisa ngajak 10 tim semuanya. Tapi biaya operasional tuh masih aman aja kayak gitu kan. Nah, sekarang dengan harga 10 juta ketika saya harus ngajak semua tim, itu udah zong Mbak, nggak ada sisa. Paketan 10 juta itu dipakai operasional tuh udah hilang, udah nggak ada, dan saya nggak merasakan apapun itu. Saya cuma sodakoh buat teman-teman yang ada di balik layar saya gitu loh maksudnya. Makanya terus setelah itu ya saya terpaksa untuk, ya bukan terpaksa sih, itu suatu keharusan kayaknya iya, ya Mbak, kayak ya? suatu keharusan gini loh Mbak, kayak listnya aku tambahin nih, tapi aku udah sounding sama temen-temen, kamu nanti tak ajak semua, cuman kan dengan logikanya yang tadinya kamu megang make up itu cuma 2 orang jadi 3 orang ya, tapi list aku tuh tambahin, jadi nominalnya itu naik, tapi yang didapat juga banyak, kayak gitu loh Mbak. Jadi setiap kebutuhan klien-klien yang harusnya ini aku belum ini, berarti aku harus nambah ini, kayak gitu eceran itu sudah aku globalin, Sudah langsung gitu. jadi satu Iya, gitu jadi ya. cara marketingnya seperti itu. Nah ini mungkin memang orang itu berbeda-beda ya Mbak Iya. Vina ya. Mungkin dari ini adalah bisa menjadi pembelajaran untuk para calon-calon pembisnis, apalagi yang di dunia makeup artist, mungkin bisa memetik cara dari Mbak Vina. Oh, sampai sekarang salah satu caranya adalah seperti itu, hingga saat ini bisa berdiri dari 15 tahun kurang lebih ya, perjalanan Iya, dari Mbak. 2011 sampai 2026 Iya, 15 tahun ya, udah hitung gitu ya. gitu ya. Jadi saya nunggu sebenarnya pemirsa Mbak Vina bisa ngitung nggak sih tahunnya gitu. Ternyata belum keluar juga. Pinter ngitung duit tapi kalau tahun nggak tahu ya gitu ya. Tapi itu aja Mbak soalnya. Ya, Mbak Vina ini mungkin bisa menjadi ini ya untuk untuk teman-teman atau juga pemirsa Samin TV yang akan belajar atau mungkin saat ini mungkin sudah memulai di dunia makeup artist, tapi mungkin bagaimana bisa menghitung budget yang benar untuk bisa tetap bisa berdiri gitu ya Mbak. Iya. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan FOMO habis itu hilang gitu ya. Karena memang untuk apalagi sekarang itu kan sebenarnya semua naik ya Mbak ya, apapun naik, mulai BBM, kemudian juga pasti untuk namanya harga itu kan ada barang ya Mbak ya. Iya. Kalau harganya mungkin bisa high atau di atas, pasti juga yang kita dapat itu juga banyak dan kualitas. Dan ini juga mungkin ini salah satu Mbak Vina yang orang kan kadang itu sering saya dengar itu begini, Mbak Vina itu mahal bilangnya gitu ya. Tahu tuh, Mbak, kenapa Sebenarnya ya? mereka mungkin karena ketidaktahuan itu Mbak Vina dari hal yang memang sudah sekian di global dari Vina, seorang Vina makeup itu banyak sekali yang memang didapat ya, Iya, yang betul. itu. Dan juga mungkin ini mungkin yang jadi pertanyaan saya adalah kualitas dari makeup ini ya Mbak Vina. Iya. Karena itu setiap orang kan punya yang namanya make up itu kan beda-beda ya Mbak. Mungkin dari bedaknya, mungkin bedak itu kan ada grade-nya, grade A, B, C gitu. Nah ini kalau Mbak Vina sendiri, ini yang memakai kualitas untuk bedak sendiri ataupun mungkin semua peralatan make up ya, itu ada nggak sih budget yang mungkin ada yang untuk ini ekonomis, menengah, untuk atas ini ada dikelompok-kelompokkan sendiri apa enggak sih Mbak? Iya, kadang tuh saya sempat bingung ya Mbak. Ada beberapa klien yang mencoba tanya ke saya, calon klien lah Iya. ya, Mbak ini kalau grade-gradean nggak, kelas-kelasan nggak? Iya. Saya selalu berpikiran tuh gini Mbak, kita kan seni ya Mbak, jadi mau kita pakai produk apapun itu, kalau kita memang tangannya masih satu ini sama, iya. itu tetap kelihatan looknya sama aja sih Mbak. Jadi yang membedakan tuh bukan, kalau orang kan jual gini loh Mbak, make up itu bukan karena kita jual produk, tapi kita itu jual detail, kita jual rapih, kita jual effort, kita jual hasil, kita jual jam terbang. Jadi mindset selama ini yang dipikirkan orang-orang awam tentang make up itu adalah produknya. Padahal kalau Mbak Susan tahu ya,
sekelasnya Bennu Sorumba, sekelasnya Adi Rustana, sekelasnya orang-orang yang make upin artis dengan bayaran sekali make up wajah, bukan pengantin ya, Iya. bulan tuh 8 juta, 10 juta, itu pakainya produk-produk lokal Mbak, produk-produk Indonesia yang memang sudah banyak yang bagus kayak gitu loh. Jadi kalau saya itu bukan perkara produknya sih Mbak, walaupun memang kita tetap ada beberapa yang memakai produk high end, karena produk high end pun tidak berarti semuanya bagus Mbak. Dari tahun 2012 saya mencoba belanja produk high end, karena kan kalau 2011 kalau pakai produk high end kan wow sekali ya Mbak, karena harganya sudah 800 pasti up lah jutaan. Jadi mulai itu saya sudah mencicil, mencoba yang kata-katanya bagus A, B, C dan D produknya. Sebenarnya nggak semuanya bagus Mbak. Oh, gitu Jadi ya. yang tersisa yang sekarang saya pakai itu adalah produk-produk yang sudah istilahnya saya kualifikasi Mbak. Oh ini yang memang bagus, ini memang oke. Banyak Mbak produk high end yang sudah saya coba. Dan ternyata produk lokal pun juga banyak yang bagus. Oke. Nah tergantung kita nih, jam terbangnya, detailnya, tangannya, itu yang harus kita kasih nominal. Nah, gitu. itu tadi mungkin yang sudah Susan singgung di tadi ya Mbak Vina, bisa dengan apa ini produk yang sama tapi akan hasilnya berbeda dengan hasil tangan orang yang berbeda. Betul, Karena semua betul. itu tadi kalau kita yang namanya make up artist itu kayak pelukis ya Mbak ya. Iya Mbak, benar. Pelukis itu iya ini bisa menghasilkan yang bagus dan tidaknya itu tergantung pelukis itu sendiri. Iya, Dan semua betul. pasti juga punya segmennya masing-masing ya Mbak Iya, ya. betul. Dan bisa dikatakan kalau Mbak Vina itu terkenalnya tuh segmennya high class gitu ya. Mungkin itu kali ya Mbak ya, yang Iya. bikin katanya mahal Jadi orang gitu ya. itu kayaknya mulai aku dulu kalau kayaknya uangku agak tipis-tipis nih gitu ya. Tapi sebenarnya Mbak Vina pasti sangat welcome sekali ya Mbak kalau misalnya ada customer ini sangat pasti nggak pernah kan yang membedakan namanya customer ini dilihat dulu apa enggak gitu enggak ya Mbak ya. Enggak sih, Semuanya Mbak. sama ya Mbak ya. Sama semuanya klien saya ya harus saya kasih fasilitas terbaik juga gitu loh Mbak. Ya memang mungkin klien sendiri yang membeda-bedakan mereka tuh, aku nih gini kayak nggak pantas datanya sama Mbak Vina, padahal semuanya sama Mbak, semua Oke. sama-sama manusia, semuanya sama-sama klien. Jadi semua juga harus mendapatkan hal yang sama gitu loh maksudnya. Iya, jadi pemirsa Samen TV kalau misalnya nih para calon-calon ini ataupun tidak hanya calon pengantin saja ya, kalau misalkan memang membutuhkan di dunia permakeupan, di dunia dekorasi dan lain sebagainya karena beliaunya itu wah pokoknya semuanya lengkap ya di dunia EO dan lain sebagainya. Ada semua. Bisa langsung datang aja ke Mbak Vina. Silahkan ini kalau hanya mungkin sekedar tanya dulu, mungkin konsultasi dulu pasti diperbolehkan ya. Apakah boleh banget. ini sesuai budget atau tidak? Pasti juga nanti beliau juga akan mengarahkan budgetnya sekian akan diarahkan yang sekian. Pasti Iya, gitu ya itu Mbak betul ya. banget, Mbak Susan. Yes. Iya pasti itu. Jadi tidak perlu takut lagi nih kayaknya Mbak Vina harus mahal. Kayaknya enggak kalau kita dengar dengan pembicaraan tadi sepertinya tidak pemirsa. Jadi beliaunya tidak sangat menakutkan ya. Tapi orang-orang bilang tuh kan saya kayak kenakutin gitu loh Mbak, katanya kayak personal branding saya tuh serem Oh gitu ya. Padahal enggak ya. Padahal ya ampun Mbak Betul Susan mengenal sekali. aku bagaimana? Kalau sudah guyon ini, wah sudah ini. Nah Mbak Vina dari yang dulu di awal merintis karir dari 2011 sampai sekarang 2026, semua orang tahu lah seorang Mbak Vina make up gitu ya. Sekarang itu pundi-pundi apa sih yang sudah didapatkan? Ini harus banget disebut. Harus banget disebut Iya Mbak. deh, dulu sebelumnya susah-susah kayak gitu, sekarang sudah dapat apa saja sih? Biar untuk mensupport ini Oke. calon-calon ini ya, Iya. pembisnis yang memang akan apa ya, seperti menggeluti di dunianya Mbak Vina. Alhamdulillah ya maksudnya. Ya ini Semangat untuk motivasi ini ya, aja. motivasi untuk teman-teman. Biar kalian yang punya usaha di bidang apapun itu, kalian bisa semangat untuk mengumpulkan pundi-pundi yang nantinya juga berdampak baik untuk kedepannya. Itu saya alhamdulillah sama suami saya ya tetap ya, itu sudah mempunyai rumah sendiri. Iya. Terus udah ada tanah juga, udah ada kendaraan juga. Kita punya tabungan-tabungan tanah sih Mbak, yang penting aset sih Mbak. Kalau Oke. saya itu larinya ke situ. Oke, Terus investasi ya. iya, terus usaha lain juga yang Nah. lagi dirintis lah istilahnya gitu di luar dunia entertainment, karena kita kan juga istilahnya gimana ya Mbak, pengen banget
di usia 40-45 tahun itu udah dapet bisnis yang autopilot. Oh, Jadi oke. ada target setiap tahunnya, kita punya target lah. Harus ada target. Iya, Oke. jadi bukan kita yang berperan terus untuk datang di bisnis kita gitu loh Mbak. Tanpa kita datang pun bisnis kita masih berjalan. Oke. Jadi di usia 45 tahun kita tinggal menikmati hasilnya. Gitu. Kasihan anak-anak Mbak. Tinggal terus ya soalnya. Iya, Iya. masalahnya itu. Ya, pemirsa, mungkin salah satu yang tidak diketahui, mungkin orang akan memandang enak ya jadi MUA, make up artis, uangnya banyak. Tahu nggak? Mungkin perjalanan beliau mungkin saat kita sudah tidur nyenyak masih menikmati tidur manisnya, beliau sudah bergedebak-gedebuk di dunia itu. Itu Iya. adalah salah satu yang mungkin orang lain tidak tahu ya Mbak ya, gedebak-gedebuk. Mungkin kita masih ada tidur asik-asik, nah Mbak Vinanya tuh udah bawa nih rombongannya untuk menuju ke tempat gitu ya. Baik Mbak Vina, terima kasih ya hari Terima ini kasih mungkin banyak. dengan perbincangan kita hari ini untuk teman-teman atau juga pemirsa Samin TV ini bisa menjadi motivasi untuk apalagi yang mau merintis di dunia entertain khususnya di make up artis, kemudian dekorasi dan lain sebagainya. Sudah lengkap lah kalau datang di Mbak Vina gitu ya. betul sekali. Oke Mbak Vina, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa Samin TV untuk pesan-pesannya yang buat calon-calon pembisnis untuk di dunia entertain, di dunia make up artis, di dunianya Mbak Vina ya gitu. Silakan Mbak Vina. Ya, buat teman-teman semuanya yang berusaha lagi berkembang ya untuk menjalankan bisnis-bisnis apapun itu, kalian kalau pengen long last, kalian harus tahu cara memanusiakan manusia, cara untuk selalu menghargai setiap usaha dari tim kalian. Jadi selama kalian berusaha, berupaya, bukan hanya kalian saja yang selalu benar, tapi kalian pun sebagai seorang owner pun tempatnya salah. Jadi kalian juga harus tahu bahwa karyawan kalian bisa menjadi seorang atau segerombolan atau setim yang kompak, itu tergantung bagaimana cara kalian ngomong karyawan kalian gitu. Jadi kalian harus selalu mikir bahwa bisnis yang long last, bisnis yang hebat nantinya itu didasari dari kita yang bisa memanusiakan manusia di sekeliling kita, di belakang kita gitu. Semangat semuanya. Oke, terima kasih Mbak Vina Make Up dan juga pemirsa Samin TV untuk yang ingin tahu lebih jauh untuk di medsosnya di apa ini Mbak Vina? Ada di Instagram VNA Makeup, ada di Instagram juga Almeka Decoration, TikToknya juga sama sih, sama kayak itu. Jadi masalah. boleh dilihat-lihat. Kalau misalkan kepo-kepo, jangan ini dulu ya, mahal, jangan kayak gitu ya. Budayakan bertanya dan budayakan membaca ya teman-teman. Oke, nah pemirsa Samin TV, demikian tadi untuk bincang-bincang kita bersama dengan ownernya dari Mega Karya Group ya Mbak Vina. Iya, betul. Alamatnya di mana Mbak? Di Desa Tutup, Aha. Langgar Dur, tapi Oke. dibuka terus ke aman. Boleh nanti dikepoin Instagramnya, kan ada kontak personnya. Nah, Gitu. silahkan pemirsa Samin TV untuk Anda pokoknya nggak usah ragu, nggak usah memikirkan yang terlalu apa ya, kita overthinking ya Iya. gitu ya, karena katanya belum ini ya, kalau belum kenal itu nggak sayang duluan Iya, gitu ya, nggak kenal nggak sayang gitu. Jadi Kita- silahkan tuh. tidak usah takut-takut dulu, silahkan untuk bisa konfirmasi tentang apa kita itu dekor, IO, kemudian makeup artist dan lain sebagainya. Nah, untuk pemirsa Samin TV, semoga dengan kehadiran Mbak Vina Makeup hari ini bisa menjadikan motivasi untuk yang akan memulai debutnya ataupun yang memang sudah berjalan dan ingin seperti Mbak Vina, oh itu yang harus dilakukan sebagai seorang owner supaya tetap bisa terus untuk mengembangkan ini ya, mengembangkan dan juga mengasah. Ini juga harus belajar terus ya Mbak Vina? Belajar terus, tiap hari belajar Mbak. Belajar juga dari karyawan juga, maksudnya kita mengolah tata cara, tata kelola, tata apapun itu yang bisa Iya. ditata itu dari pengalaman Mbak, dari Oke. kesalahan sih, dari sebuah kesalahan. Iya. Terima kasih Mbak Vina hari ini. Dengan senang Sukses hati. selalu Amin. untuk semua usahanya dan juga semoga bisa memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih pemirsa Samin TV. Jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Susana Dika pamitan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Samin TV